Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ibu-ibu, kita lanjutkan kitab kajian al-usul ats-tsalatsah. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang 4 kewajiban. Yang pertama adalah berilmu. Berilmu tentang apa? Yang pertama berilmu tentang Allah, kemudian berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga berilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah tiga ilmu yang akan ditanya oleh Allah nanti pada 3 ilmu yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir saat kita berada di kuburan. Yang kedua, setelah kita menuntut ilmu, maka kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan ilmu. Karena ilmu tanpa amal tentu hanya akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Yang ketiga, menyampaikan ilmu. Yang ketiga, menyampaikan ilmu. Setelah kita pelajari, kita amalkan, berarti ada kewajiban untuk menyampaikan. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam berdakwah, menyampaikan ilmu. Ini 4 perkara yang harus betul-betul kita perhatikan. Apa dalil 4 perkara ini? Di sini beliau berkata, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil 4 perkara ini yaitu firman Allah Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali siapa? Kecuali yang memiliki 4. Yang pertama, beriman. Dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu, Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Disebut amal saleh apabila memenuhi 2 syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran.
Syekh Utsaimin rahimahullah ya berkata, Allah berfirman, wal asri aqsama Allah azza wa jalla fi hadhihi surati bil asr alladhi huwa ad-dahr wa huwa mahallul hawadits min khairin wa syarrin. Allah bersumpah dalam surat ini dengan al-asr, masa. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan masa al-asr? Karena menunjukkan kepada pentingnya masalah waktu, Ibu. Sebagian ulama ya ada yang menafsirkan al-asr demi waktu asar. Dan ini juga pendapat yang kuat, ya. Dan itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada keistimewaan waktu asar. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Kemudian Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Artinya semua kita merugi. Berarti manusia itu pada asalnya apa? Merugi. Kecuali siapa? Kecuali yang mempunyai 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman, kemudian beramal saleh, dan kemudian tawassaw bil haqq, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Itu dakwah. Tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Iya. Lihat ibu-ibu sekalian, di sini Allah menyebutkan ya bahwa orang yang tidak merugi itu yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama iman, dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu. Kita beriman kepada Allah tapi tidak berilmu, wah, bisa-bisa iman kita salah. Seperti halnya orang-orang musyrikin Quraisy, ibu-ibu. Orang-orang musyrikin Quraisy beriman kepada Allah, ada. Mereka yakin Allah ada. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi karena iman mereka itu tidak didasarkan ilmu, akhirnya apa? Mereka mempersekutukan Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Iya. Ibu-ibu sekalian, iman kepada malaikat harus dengan ilmu, harus. Jangan kayak orang-orang musyrikin, mereka beriman kepada malaikat tapi mengatakan apa? Katanya malaikat itu perempuan. Iya. Anak-anak perempuannya Allah, subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada ya takdir, beriman kepada kitab-kitab para rasul, semua butuh ilmu, ibu-ibu sekalian. Kalau kita beriman tanpa ilmu, iman kita bisa salah, bisa menyimpang, ya. Maka kata beliau, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang beriman. Kemudian apa? Beramal saleh. Kemudian apa? Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang jihad melawan diri sendiri, jihadun nafs. Iya. Beliau mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan diri sendiri itu ada 4 martabat. Apa itu? Ihdaha, yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Itu menjihadi diri untuk menuntut ilmu yang merupakan hidayah, ya, dan din yang hak.
di mana tidak mungkin kita beruntung, tidak mungkin kita bahagia ya di dunia dan akhirat kita kecuali dengan mempelajari hidayah, ibu-ibu. Ya, belajar ilmu agama ini penting. Jangan sampai kita lebih semangat menuntut ilmu dunia. Banyak di antara kita kalau nuntut ilmu dunia semangat sekali, tapi kalau nuntut ilmu agama lembek. Padahal Allah mencela orang yang lebih paham dunia dibandingkan akhiratnya, agamanya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ya, Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sementara mereka terhadap kehidupan akhirannya lalai. Ya. Jadi ini martabat yang pertama nih, Bu. Jihad melawan diri sendiri itu yang pertama apa? Menjihadi diri untuk menuntut ilmu agama, ilmu Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. Atsaniyah, martabat yang kedua kata Ibnu Qayyim, an yujahidaha 'alal amali bih ba'da ilmi. Itu menjihadi diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Udah nuntut ilmu. Iya. Tapi kemudian kita enggak amalkan. Waduh, ini ilmu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka, Bu. Apa sih tujuannya kita menuntut ilmu? Apakah kita tujuan menuntut ilmu hanya untuk menimbulkan kesombongan pada diri kita, ujub? Iya. Tidak, bukan itu. Apa tujuannya kita menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu tujuannya hanya sebatas mengumpulkan riwayat, banyak hafal Al-Quran, hadis dan yang lainnya? Bukan sebatas itu. Apakah tujuannya menuntut ilmu supaya orang melihat bahwa kita punya kehebatan dalam ilmu? Tidak. Tujuan menuntut ilmu itu, Ibu, untuk kita amalkan. Iya. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Laisal ilmu bikathrati riwayah." Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, bukan. Walakinnal ilma al-khasyah. Tapi hakikatnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah percuma. Itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Adapun ilmu yang menyebabkan kita lalai dari Allah, itu ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, Ibu sekalian. Nah ini, Ibu, ya. Di martabat yang kedua, berjihad melawan diri sendiri apa? Itu berjihad melawan diri untuk mengamalkan ilmu. Martabat yang ketiga kata Ibnu Qayyim, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi wa man la ya'lamu. Itu menjihadi diri sendiri untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan orang yang tidak paham tentang ilmu. Iya. Karena untuk menyampaikan ilmu kan butuh ilmu. Dan ketika menyampaikan ilmu atau yang disebut dengan berdakwah, pasti kita akan mendapatkan rintangan. Mungkin juga dicemooh orang dan yang lainnya. Iya. Atau bahkan mungkin ketika kita berdakwah mendapat pujian sehingga orang banyak senang sama kita, itu juga ujian. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai tujuan dakwah kita karena Allah ini tergoda hanya karena banyaknya pujian yang memuji kita nih. Ya. Banyaknya orang yang hadir di majelis kita, lalu kita merasa diri kita besar, Masya Allah. Wah, ini juga bahaya. Iya, itu semua ujian dalam dakwah. Ujian dalam dakwah bukan sebatas dimusuhi orang, Bu. Iya.
Justru yang lebih berat ujian dalam dakwah itu ketika banyaknya orang memuji kita. Banyaknya orang-orang yang suka sama kita, ngefans sama kita. Waduh, itu ujian lebih berat dibandingkan ketika kita dimusuhi orang. Betul. Karena pujian itu ya sangat menipu hati, Bu. Pujian itu menyebabkan hati kita terkadang, waduh, Masya Allah, merasa diri kita besar gitu, Bu ya. Akibatnya menganggap remeh orang lain. Ini mengerikan sekali, ibu-ibu sekalian. Ar-rabi'ah, martabat yang keempat, an yujahidah ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah wa adal khalqi. Sabar menghadapi beratnya dakwah. Ketika kita berdakwah kepada Allah, berat memang. Maka kita berusaha untuk sabar di medan dakwah itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, bersumpah bahwa manusia semuanya rugi, semuanya, kecuali yang memiliki 4 sifat. Ya. Yang sudah kita sebutkan tadi. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Imam Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, Ibu? Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Ya, bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Ini beliau itu keturunan Banu Hashim dari Quraisy. Beliau lahir tahun 150 dan wafat tahun 204 Hijriah. Dan beliau ini terkenal sekali di zamannya, Bu, sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis. Iya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah terkenal akan kefakihannya dalam agama, Bu. Luar biasa. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalaulah Allah tidak menurunkan hujahnya atas makhluk-makhluknya kecuali surat ini saja, tentu itu sudah cukup, kata Imam Bukhari. Maksudnya bukan artinya cukup di sini artinya tidak perlu diturunkan syariat-syariat, tidak. Maksudnya Imam Syafi'i, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, muradu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fil hasi ala tamassuk bidinillah. Ini artinya bahwa surat ini cukuplah untuk makhluk agar berpegang kuat-kuat terhadap agama Allah dengan cara beriman, beramal soleh, berdakwah, ya, dan sabar. Bukan artinya, kata beliau, surat ini sudah mencukupi seluruh syariat, bukan. Bukan itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Karena kalau kita perhatikan memang agama kita ini tidak lepas dari 4 tadi. Ilmu, ya, Al-Quran, hadis, isinya ilmu semua. Amal, karena memang hidup kita tujuannya untuk beramal saleh, beribadah. Bahkan penduduk surga itu ditentukan tingkatannya oleh amal. Dakwah, tidak mungkin tegak agama ini tanpa dakwah. Makanya para nabi dan rasul tugas utamanya apa? Dakwah. Makanya dakwah itu tugas yang paling mulia, ibu-ibu sekalian. Allah mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Ya. Kemudian apa? Sabar. Agama ini tidak lepas dari 4 ini, Ibu. Kita sabar dalam berilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar menghadapi musibah. Iya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari, siapa sih Imam Bukhari itu, Bu? Beliau bernama Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ya, beliau asli orang Bukhari, Bu. Bukhari itu di mana sih? Ya, Bukhari itu nisbat kepada daerah namanya Bukhara. Ya, Bukhara itu ya dekat-dekat Soviet sana, Bu. Ya, di sanalah Bukhara. Beliau dilahirkan di tahun 194 Hijriah dalam keadaan yatim. Ya. Dan beliau diasuh dan dididik oleh ibunya sehingga menjadi ulama besar. Subhanallah, Ibu ya, di balik ulama besar ada ibu yang luar biasa, Bu. Imam Syafi'i rahimahullah, Bu. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i mendidik Imam Syafi'i. Ibunya ingin supaya anaknya menjadi ulama besar. Sampai ibunya berani untuk menggadaikan rumahnya demi supaya Imam Syafi'i bisa belajar. Akhirnya menjadi besarlah Imam Syafi'i berkat apa? Perjuangan seorang ibu. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ibu lihat baca bagaimana Imam Ahmad dididik oleh ibunya sehingga menjadi ulama. Imam Bukhari juga sama, Ibu. Makanya seorang ibu itu kalau luar biasa, Bu ya, akan mencetak orang-orang yang luar biasa. Iya. Al-Imam Bukhari, penulis buku Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong apapun harus pakai ilmu. Kita melakukan apapun harus dengan ilmu. Bahkan dalam masalah dunia saja kita harus tahu ilmunya. Apalagi yang sifatnya akhirat, ibu-ibu. Iya. Anak-anak, jangan ribut di situ, jangan main-main di masjid. Iya. Dikata Imam Bukhari, bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalil qauluhu ta'ala, apa dalilnya? Kita harus berilmu dulu ya sebelum berkata dan berbuat. Kata beliau, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan mohonkan ampunan untuk dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari apa, Bu? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai dulu ilmu sebelum apa? Sebelum berkata dan berbuat. Ya. Allah mulai dulu ilmu sebelum berkata dan berbuat. Semua dengan ilmu, Ibu. Ya, dan tentu ilmu yang paling mulia secara mutlak ilmu agama, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu yang paling mulia, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, i'lam rahimakallah. Setelah selesai ya menyebutkan tentang 4 kewajiban, di sini beliau akan menyebutkan 3 kewajiban yang harus kita lakukan, Bu. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihin. Wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Apa 3 permasalahan yang harus kita ketahui betul? Ya,
Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Itu yang pertama, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberikan kepada kita rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia tanpa ada perintah dan larangan. Justru Allah mengutus kepada kita Rasul, ibu-ibu sekalian. Iya. Lihat, ini permasalahan yang pertama, ibu-ibu. Beliau mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita. Ingat, Allah yang menciptakan kita. Selain Allah tidak ada yang menciptakan kita. Matahari tidak menciptakan kita. Bulan tidak menciptakan kita. Semua yang disembah selain Allah tidak menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta hanya Allah. Ya. Maka Allah berfirman dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya surat Al-An'am ayat 2, "Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah liat. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 111, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami telah membentuk rupa kalian. Iya. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak, Ibu. Maka wajib kita yakini, Ibu, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia itu Allah. Dan tentunya konsekuensi ketika kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, konsekuensinya bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang sudah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Nah, ini yang pertama, Ibu, bahwa Allah yang sudah menciptakan kita. Wa razaqana. Yang kedua apa? Yaitu bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ingat, yang ngasih rezeki kita itu Allah. Bukan ijazah, bukan bos kita, bukan perusahaan kita, bukan usaha kita. Kita hanya disuruh usaha saja. Yang ngasih rezeki Allah. Iya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 24, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah." Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakan, Allah saja. Allah berfirman lagi, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Katakan, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan dari hidup kepada yang sesuatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengurus urusan-urusan? Mereka akan berkata Allah. Iya. Allah yang ngasih rezeki, Bu. Makanya, iya, kalau kita yakin Allah yang ngasih rezeki, nggak usah khawatir. Allah hanya menyuruh kita untuk usaha. Yang ngasih rezeki Allah. Jadi nggak usah kita khawatir, nanti masa depan saya gimana, nanti masa depan anak-anak saya gimana.
Yang kita khawatirkan itu gimana agama kita, ibadah kita. Kalau rezeki Allah sudah tanggung. Tapi yang kita khawatirkan keimanan kita ini, Bu. Itu yang kita pikirkan. Ya. Nah, ini Ibu-ibu sekalian. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia. Ya. Ingat, tidak mungkin Allah menciptakan manusia sia-sia, enggak mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia mengira akan dibiarkan sudah sia-sia? Sudah itu artinya tidak diberi perintah, tidak diberi larangan gitu. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna? Bukankah manusia itu berasal dari saripati air mani yang dipancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu Allah ciptakan dan sempurnakan ciptaannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah jadikan manusia apa? Berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal dunia? Iya, sangat mampu, ibu-ibu sekalian. Jadi tidak mungkin ya Allah menciptakan kita ini kayak binatang ternak gitu, cuma main-main, cuma makan, minum. Enggak, bukan itu tujuan hidup kita, Bu. Ya, Allah yang menyebutkan buat kita hidup di dunia dan Allah ciptakan manusia, tujuannya untuk apa sih? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Ya, itu tujuan terbesar hidup kita. Maka jangan sampai kita terpalingkan dari tujuan hidup kita ini ya. Karena banyak orang yang asyik dengan dunia, belajar ilmu dunia, sehingga terpalingkan dari tujuan hidupnya yang sebenarnya, bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka beliau mengatakan walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Justru Allah mengutus kepada kita Rasul. Ya. Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Dan Rasulullah pun dijadikan oleh Allah sebagai penjelas Al-Quran. Maka ada pada kita dua perkara yang apabila kita pegang kuat-kuat tidak akan tersesat: Al-Quran dan Sunnah. Ya. Disitulah ibu-ibu terdapat kebahagiaan hidup kita. Maka siapa yang mencari kebahagiaan melalui selain Al-Quran dan hadis, dia akan tersesat. Siapa yang mencari hidayah dari selain Al-Quran dan hadis, dia akan tersesat.
Banyak orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis, sehingga butuh kepada apa, Bu? Teori-teori orang-orang barat, teori-teori orang-orang Yunani, yang sama sekali ternyata kita lihat mereka bukan orang-orang yang beriman. Kita nggak butuh. Al-Quran dan hadis sudah mencukupi semuanya sebetulnya. Tapi karena hati kita berpaling dari Al-Quran dan hadis, akhirnya kita melihat sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Padahal ini Al-Quran dan hadis sudah mencukupi. Siapapun yang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan dapatkan itu semua. Ilmu telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, bal arsala ilaina rasula, justru Allah mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang menaati rasul, dia pasti masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan siapa yang memaksiati rasul, dia pasti masuk neraka. Ya. Maka jadilah kita orang-orang yang menaati Rasul, Ibu. Dan tidak mungkin kita bisa menaati Rasul kalau kita tidak pelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa menaati Rasul SAW kalau ternyata hati kita masih menginginkan dunia yang terbesar di hati kita. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ya, wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi buat siapa? Apakah setiap manusia menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik? Ternyata tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, ibu-ibu? Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Adapun orang yang menginginkan dunia, tidak menginginkan Allah, susah bagi dia untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Kenapa? Karena banyak perintah Rasul bertabrakan dengan kepentingan dunia dia. Banyak larangan Rasulullah yang ternyata sesuai dengan keinginan dunia dia. Maka dari itulah ibu-ibu, siapapun yang ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, hendaknya hati kita lebih menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Keridhaan Allah di hati kita segala-galanya. Kalau kita masih mencari keridhaan dunia, keridhaan manusia, susah kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, ibu. Susah. Ya. Maka beliau berkata, bal arsala ilaina rasula, justru Allah mengutus kepada kita rasul. Siapa yang menaati rasul, maka sungguh ia akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu dirahmati, kata Allah. Ya. Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Allah pasti masukkan ia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga, dan itulah kesuksesan yang agung. Jadi sukses yang paling sukses itu apa sih, ibu? Masuk surga.
Kita jangan memandang sukses itu kalau kita jadi sukses di dunia. Lah, bukan itu kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki itu kita masuk surga, Bu. Ya. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang memaksiati Rasul, dia pasti masuk neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah. Kecuali siapa? Kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Kok ada? Para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan, hai Rasulullah, yang tidak mau masuk surga itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. "Wa man asani," tapi siapa yang memaksiatiku, faqad aba. Ia berarti tidak mau masuk surga. Dakhalan nar. Dia akan masuk api neraka. Mengerikan ibu-ibu sekalian, ya. Makanya Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah, Allah akan masukkan ia ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang pedih. Ya. Maka jangan sampai memaksiati Allah hanya demi untuk meraih keinginan kita yang sifatnya duniawi. Banyak orang tidak peduli nih, Bu, dengan batasan-batasan Allah lagi, hanya karena ingin mendapatkan dunia yang sedikit. Ya. Akhirnya tak peduli lagi halal dan haram, nggak peduli. Yang penting dapat duit, yang penting dapat dunia, yang penting dapat keinginan syahwatnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai kita seperti itu, ibu-ibu sekalian, ya. Lebih baik kita sabar sedikit di dunia, Bu, daripada sabarnya dalam api neraka. Sebab sabar di neraka sudah nggak ada manfaatnya. Buat apa? Allah mengatakan kepada penduduk api neraka apa, Bu? "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Tuh lihat, ngeri. Di neraka nggak ada manfaatnya lagi kesabaran. Kesabaran di dunia manfaatnya besar, wallahi besar. Kita sabar menaati Allah, kita sabar meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, sabar menahan hawa nafsu dan syahwat kita. Sebentar kok di dunia, tapi pahalanya luar biasa, kenikmatannya kekal dalam surga. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, wa dalil qauluhu ta'ala, kata beliau, dalilnya apa? Bahwa apa? Siapa yang bahwa Allah mengutus kita Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16. "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu Rasul. Maka Fir'aun pun memaksiati Rasul, lalu kami adab dia dengan adab yang keras. Tuh lihat, Fir'aun aja raja itu, Bu, dia punya pasukan kuat, kerajaannya hebat. Di zamannya Fir'aun tuh bisa dikatakan, Bu, ya, kerajaan dengan pasukan yang paling kuat di zamannya itu.
Tapi ternyata dia yang memaksiati Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa. Lihat ya, bagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Semua orang sampai detik ini nggak mau disebut Fir'aun, Bu. Ibu kalau dipanggil Fir'aun mau nggak, Bu? Kamu dasar Fir'aun. Pasti ibu marah. Kenapa ibu marah? Kok nggak mau disebut Fir'aun? Karena kita tahu bagaimana hinanya si Fir'aun yang memaksiati Rasul. Allah hinakan Fir'aun sehina-hinanya, Bu. Ya. Tanpa memandang apakah dia raja kek, jenderal kek, siapapun kek, kalau memaksiati Rasul, ingat, ya, nasibnya kayak Fir'aun. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW, alhamdulillah, sudah meninggalkan kepada kita dua warisan yang luhur, ibu. Apa warisan Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah mewariskan emas dan perak? Tidak. Apakah Rasulullah mewariskan tanah berhektar-hektar? Tidak. Apakah Rasulullah SAW mewariskan uang yang banyak? Tidak. Tapi apa warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu? Kata Rasulullah, wa innama warathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu, sungguh ia telah mengambil warisan keuntungan yang sangat besar sekali. Iya. Ini dia warisan Rasulullah SAW, ada penjelasannya oleh para ulama dalam kitab-kitab termaktub. Kitab-kitab tentang din, tentang agama banyak. Tapi subhanallah, ternyata kita lebih asyik dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya duniawiyah dan berpaling dari ilmu-ilmu yang itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, ibu-ibu sekalian, oleh musibah, Bu. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, maka kita harus semangat, Bu, untuk mengambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bahagia, yang paling banyak mengambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Apa yang pertama tadi? Itu meyakini Allah yang menciptakan kita dan yang memberikan kepada kita rezeki. Dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia, tidak mungkin. Tapi Allah mengutus Rasul kepada kita, ibu, ya, untuk menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan syariat dari Allah Azza wa Jal, pencipta alam semesta. Maka siapa yang menaati Rasul, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiati Rasul, dia pasti masuk neraka. Camkan ini baik-baik dalam hati kita. Jangan berpaling kanan dan kiri, ibu. Karena inilah tujuan hidup kita, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, apa yang harus dipelajari? Permasalahan yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya dengan siapapun juga dalam ibadah. Tidak dengan malaikat yang didekatkan, tidak pula dengan nabi yang diutus. Allah enggak ridho untuk dipersekutukan, Bu. Kenapa Allah enggak ridho? Jelas.
Yang jadi permasalahan, adakah pencipta selain Allah? Adakah yang sebanding dengan Allah? Ada tidak? Tidak ada. Semua selain Allah makhluk. Semua makhluk butuh karunia Allah. Semua makhluk butuh rahmat Allah. Kemudian Allah mau disamakan dengan makhluk yang lemah? Ini namanya menghina Allah, Bu. Kesyirikan itu hakikatnya penghinaan terbesar bagi Allah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya. Ingat ini, Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Allah tidak ridha itu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya Allah berfirman apa ibu-ibu sekalian? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ridha untuk tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Tuh lihat, Allah sampai tegas mengatakan, siapapun yang wafat di atas syirik, mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, selama-lamanya Allah tidak akan ampuni dia, kekal dalam neraka jahanam. Iya. Ngeri kan, Bu? Hanya gara-gara kita berbuat syirik, kekal di neraka. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang meremehkan syirik masalahnya, Bu. Banyak orang menganggap besar masalah korupsi, banyak orang menganggap besar masalah zina, banyak orang menganggap besar masalah LGBT. Betul, itu semua perkara-perkara yang haram, sahih. Tapi ingat, ya, dosa yang paling besar itu syirik. Kezaliman yang paling zalim itu syirik. Penghinaan kepada Allah yang terbesar itu syirik, ibu-ibu sekalian. Bahkan syirik itu sumbernya berbagai macam keburukan, ibu-ibu. Syirik itu sumbernya berbagai macam malapetaka, ibu. Baca deh dalam Al-Quran, kenapa Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun agar kaumnya meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Karena ya kaumnya Nabi Nuh menyembah 5 patung. Yang pertama Wad, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaguth, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasr. Ya, ketika Nabi Nuh mengingatkan mereka bahwa itu bukan Tuhan, itu bukan tidak berhak disembah, itu makhluk, yang berhak disembah hanya Allah. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, hai kaum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu hanya karena mengikuti dakwahnya Nuh, katanya. Jangan kalian tinggalkan itu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. La haula wa la quwata illa billah. Diajak untuk mentauhidkan Allah, gak mau. Lebih senang mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Ya, dan subhanallah, ibu, Allah terus memberikan kepada mereka kesempatan demi kesempatan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, bayangkan. Ya, 950 itu waktu yang sangat lama sekali. Ya, waktu yang sangat lama sekali. Makanya Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian? Ya. Dan itu sudah sangat cukup agar kalian mau ingat. Dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Tapi kaumnya Nabi Nuh tetap aja ngeyel, Bu. Iya.
Maka Allah pun kirimkan apa Bu? Banjir bandang yang sangat besar Ibu, akibat kesyirikan itu Bu. Baca oleh Ibu dalam Al-Quran, kenapa Allah menghancurkan kaum Ad? Padahal kaum Ad itu tahu nggak Bu? Mereka badannya besar, ya. Tidak pernah Allah menciptakan kaum yang sangat kuat dan besar badannya dari kaum Ad, kata Allah sendiri dalam Al-Quran itu. Iya. Tapi lihat, ketika Allah kirimkan nabi mereka yang bernama Hud alaihissalam, Nabi Hud berdakwah kepada tauhid. Iya. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Ad, nabi mereka Hud, Nabi Hud berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tapi ternyata kaum Ad ngeyel, tetap saja beribadah kepada selain Allah. Iya. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Allah kirim kepada mereka rihan sarsara. Iya. Angin yang sangat dingin sekali. Selama 8 hari 7 malam. Sehingga mereka pun membeku mati seluruhnya ibu-ibu sekalian. Kenapa Allah lakukan itu kepada kaum Ad? Akibat syirik. Kaum Tsamud, Allah kirimkan suara yang sangat keras memengkakkan telinga-telinga mereka sampai mereka mati semuanya. Kenapa Allah lakukan itu kepada mereka? Akibat kesyirikan, Ibu. Kaum Saba yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang tadinya Saba itu subur dan gembur, banyak buah-buahan, tapi ternyata Allah jadikan akhirnya apa? Tanah yang tandus. Akibat apa? Kesyirikan. Baca dalam Al-Quran. Di zaman ini pun banyak sekali bencana-bencana terjadi akibat kesyirikan, Ibu. Bukan sebatas fenomena alam, bukan. Tapi akibat kesyirikan, Ibu. Akibat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun, tidak, dalam ibadah. Ya. Tidak dengan malaikat yang didekatkan, tidak pula dengan nabi yang diutus. Allah tidak ridha itu. Bahkan Allah mengancam bahwa siapa yang mati di atas kesyirikan, haram bagi dia masuk surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Kekal dia di neraka. Naam. Ya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu itu. Percuma. Sebanyak apapun kamu berbuat baik, beramal saleh, tapi kalau kamu berbuat syirik dan mempersekutukan Allah, Allah batalkan amal kamu itu. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Apa dalilnya? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Apa maksud masjid-masjid? Sebagian ulama mengatakan anggota sujud. Bahwa anggota sujud itu hanya untuk Allah saja. Ya. Maka jangan kalian menyeru bersama Allah siapapun juga. Sebagian ulama mengatakan masjid artinya masjid, ya, tempat sholat. Dan bahwasanya masjid itu lillah, untuk Allah, sehingga menunjukkan, kata para ulama, masjid itu harus wakaf. Ya. Masjid itu statusnya harus apa?
wakaf. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan siapapun juga, kepada siapapun juga. Doa hanya untuk Allah, jangan menyeru selain Allah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Namun syirik, Bu, ada dua macam. Ada syirik besar, ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada syirik kecil, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Apa sih syirik besar? Syirik besar adalah mengakui adanya ilah yang berhak disembah selain Allah. Syirik besar nih, Bu. Yang akibatnya apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Jadi syirik besar itu mengakui adanya ilah yang berhak disembah selain Allah. Demikian pula memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka ini syirik besar. Karena ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ini syirik besar, ibu-ibu sekalian. Demikian pula orang yang meyakini ada pencipta selain Allah. Wah, ini syirik. Dan syirik besar itu ya masuk dalam pertama syirik dalam rububiyah. Ini termasuk syirik besar nih, Bu. Syirik dalam rububiyah contohnya apa? Menyifati makhluk dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Contoh misalnya, kita meyakini bahwa makhluk ini bisa memberikan rezeki selain Allah. Wah, ini syirik besar nih, Bu. Tapi masuk dalam kategori syirik rububiyah. Meyakini bahwa ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Syirik besar ini, Bu. Tapi masuknya dalam kategori syirik apa? Rububiyah. Meyakini bahwa ada makhluk yang mengetahui yang gaib selain Allah. Syirik besar ini, Bu. Syiriknya rububiyah, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Rasulullah aja nggak tahu yang gaib. Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Baca surat Al-A'raf ayat 188. Iya. Meyakini bahwa makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Syirik besar, Bu. Meyakini bahwa makhluk bisa memberi syafaat tanpa izin dan ridho Allah. Syirik besar itu, Bu. Namun itu masuk dalam kategori syirik rububiyah. Iya. Meyakini bahwa makhluk bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat tanpa kehendak Allah. Syirik besar itu, Bu. Ya. Namun itu semua sekali lagi masuk dalam syirik apa? Rububiyah. Ada lagi yang disebutkan syirik uluhiyah. Apa itu syirik uluhiyah? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Berdoa kepada mayat yang udah meninggal. Kita berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kabulkan doa saya. Ya, beri saya uang, beri saya ini dan itu. Berdoa sama mayat yang sudah meninggal dunia, padahal tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah. Dan ibadah doa itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Ya, Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Tidak boleh. Doa hanya milik Allah. Maka orang yang memalingkan doa kepada selain Allah, tapi dia berdoanya kepada makhluk, dia sudah berbuat syirik besar. Tapi syiriknya apa? Syirik uluhiyah itu, Bu. Ya. Demikian pula orang yang tawakal kepada selain Allah. Ya.
Nah ini orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ibu, maka sungguh ia telah berbuat syirik, dan ini dari jenis syirik uluhiyah. Ya, ibu dan bapak sekalian. Ada lagi syirik kecil. Nah, syirik kecil ini lebih berat daripada dosa besar loh, Bu. Jangan tertipu ya sama kata-kata kecilnya itu. Sekecil-kecilnya syirik tetap lebih berat daripada berzina, lebih berat daripada mencuri, lebih berat daripada membunuh, lebih berat daripada korupsi, ya. Syirik kecil itu lebih berat dari semua dosa besar. Jadi jangan anggap remeh ya syirik kecil ya. Syirik kecil contohnya apa? Ria. Pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, ya. Kita terkadang kalau dakwah di media sosial tuh, Bu, mengharapkan like nih, like. Ini syirik nih, Bu, nih. Kok ngarepin like ini, ya Allah, ngeri ya. Kita ini dijadikan terbiasa untuk mengharapkan like-nya orang. Kalau dakwah di media sosial ya begitu. Ya kalau yang nge-like-nya dikit ya sedih. Yang nge-like-nya banyak, wah senang. Akhirnya keikhlasan kita tergoda dan terganggu. Na'udzubillah. Hati-hati tuh. Ya. Kita pengen ya beribadah karena harapan dunia saja yang terbesar di hati kita. Ini juga termasuk syirik, iya. Bersumpah dengan nama selain Allah, syirik kecil. Menganggap sial suara burung atau menganggap sial angka tertentu atau hari tertentu, syirik, tapi syirik kecil. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya, jadi hati-hati. Ingat, dosa yang paling Allah benci syirik. Dosa yang paling besar syirik. Kezaliman yang paling zalim syirik. Maka waspada. Jangan pernah merasa aman dari syirik. Ingat, Nabi Ibrahim saja yang imannya luar biasa takut jatuh kepada syirik. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang paling mentauhidkan Allah saja berlindung kepada Allah dari syirik. Kemudian kita merasa diri kita pede, iman kita sudah hebat, lalu merasa aman dari syirik. Hati-hati, Bu. Orang yang merasa aman dari syirik biasanya mudah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, na'udzubillah ya. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan, Bu, na'udzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah wafatkan kita di atas kesyirikan. Nah, demikian saya kira cukup ya, dan kita buka tanya jawab. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Kenapa kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang soleh tapi tidak mengikuti manhaj salaf? Nah, lu sekarang saya mau tanya, salaf itu siapa? Salaf itu generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya. Iya. Perintah Al-Quran untuk mengikuti sahabat banyak. Di antara surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an.
Dan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah nyatakan keridhoannya kepada siapa? Ya, sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, kalau ini orang tidak mengikuti manhaj salaf, terus siapa yang diikuti coba? Orang yang tidak mau mengikuti salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, Bu, kata para ulama, ini orang dipastikan sesat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan apa? Imam Barbahari ini wafat tahun 329 Hijriah, ya. Kata beliau, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Rasulillah SAW wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Ya, tuh lihat ibu-ibu sekalian. Tapi beliau sangat bagus penyampaiannya, Ustadz. Aduh Bu, hati-hati. Kita jangan tertipu oleh bagusnya penyampaian. Ya, bukan itu yang menjadi parameter seseorang itu dinilai di atas kebenaran atau bukan. Ya, kalau ibu baca tentang sifat orang munafik dalam surat Al-Munafikun bagaimana, Bu? Allah mengatakan apa? Ya, dalam surat Al-Munafikun itu. Ya, sebentar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat badan mereka membuat kamu kagum, dan jika mereka berbicara kamu akan dengarkan ucapannya, saking bagusnya cara menyampaikannya itu. Hati-hati. Jadi kita dalam menuntut ilmu tuh jangan ngelihat wah bagus bukan. Sesuai enggak dengan Allah dan Rasulnya? Sesuai enggak dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat? Itu yang kita lihat. Ya. Bila seorang muslim belajar cara-cara menjadi kaya, misalnya ilmu-ilmu dunia seperti bisnis, ilmu tentang uang, rezeki dari seorang yang agamanya tidak bagus, apakah itu termasuk syirik? Ya, tidak termasuk syirik. Ya, seperti ini mubah-mubah saja. Tapi jangan sampai ilmu-ilmu seperti ini memalingkan dari ilmu yang paling penting, din. Karena banyak orang yang dia belajar tentang ilmu seperti ini sampai sedalam-dalamnya, tapi pas ditanya tentang rukun sholat nggak tahu. Ya. Ditanya tentang makna la ilaha illallah nggak tahu. Ditanya tentang syarat la ilaha illallah ada berapa nggak tahu. Ini yang tercela nih Bu, itu yang tercela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, ya, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyin jawab. Allah tuh benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak kayak di pasar, di waktu malam seperti bangkai, di waktu siang seperti keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat, Bu. Dan sudah saya sebutkan tadi, ya, firman Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu tentang kehidupan dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Ini yang berbahaya ini. Lebih paham dunia daripada paham akhirat. Lebih semangat belajar ilmu dunia, tapi dia tidak memperdulikan atau kurang semangat dalam ilmu agama. Din, hati-hati.
Ya. Belajar ilmu dunia secukupnya saja sudah. Ibu belajar tentang perbisnisan, silakan. Secukupnya. Rezeki ingat Allah yang mengatur. Sambil kita terus berbisnis secara halal. Terutama pelajari tentang bisnis yang sesuai dengan syariat Allah. Mana bisnis yang halal, mana bisnis yang haram. Itu sangat penting sekali. Iya. Apa hukum membaca surat Al-Kahfi di hari Kamis malam atau di hari Jumat? Jumhur ulama, bahkan hampir seluruh ulama berpendapat disunnahkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan astahibbuhu istihbaban syadidan. Aku sangat menyunahkan. Ya. Itu pendapat jumhur. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Maka dalam hal ini masalah khilafiyah, ini ranah khilafiyah. Sumber perselisihannya adalah penilaian terhadap hadisnya. Ya, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin menilai hadisnya hasan. Demikian para ulama terdahulu menganggap itu bisa diamalkan. Sementara mereka yang menganggap lemah, yang menganggap hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka saya menganggap yang seperti ini tidak perlu kita perbesar. Siapa yang memandang bahwasannya yang lebih kuat adalah bahwa hadis itu hasan atau sahih, silakan amalkan. Ya. Bolehkah mengumpulkan uang untuk tujuan masa depan, Ustadz? Misalnya biar bisa ke tanah suci, biar bisa bikin rumah dan lain-lain. Ibu menabung uang, mengumpulkan uang boleh dengan satu syarat, yaitu kalau sampai nisab dan haul wajib keluarkan zakat. Yang dicela oleh Allah adalah menumpuk-numpuk atau menabung uang tapi tidak dikeluarkan padanya zakatnya. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, innal ladzina yaknizuna wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya dan tidak menginfakannya di jalan Allah, berikan bagi mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Kata beliau, yang disebut menumpuk-numpuk itu apabila tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya, maka tidak disebut menumpuk-numpuk. Ya. Apa hukumnya meletakkan batu di atas kuburan sebagai penanda? Ini sunnah, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Para sahabat pun juga melakukan itu. Ya. Itu sebatas batu jadikan penanda, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menulisinya, nah ini yang ada dalam riwayat Tirmidzi, Nabi melarang menulisi ya batu nisan. Apakah Allah mengampuni dosa syirik walaupun sudah bertaubat? Beda kalau sudah taubat, Bu. Yang tidak diampuni itu kalau dia wafat di atas syirik dan tidak taubat. Para sahabat semuanya tadinya orang-orang musyrik kok, Bu. Mereka masuk Islam, taubat dengan taubat nasuh. Ya. Apa kalau kita beramal atau sedekah hanya mengutamakan kaum janda yang ditinggal suami meninggal, tapi janda yang dicerai suaminya tidak wajib dibantu? Loh kok? Ya, mana dalilnya yang membeda-bedakan ini? Dalil tidak membeda-bedakan, Bu. Baik janda yang ditinggal suami maupun janda yang dicerai suami, selama mereka tidak mampu, semua berhak kita ya berikan bantuan. Karena dalilnya mutlak, dalilnya umum.
Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalah wad du'afa, orang yang membantu para janda dan orang-orang lemah, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Wa qasaim alladzi la yuftir wal qaim alladzi la yaftur, dan pahalanya sama dengan orang yang puasa terus menerus dan orang yang sholat terus menerus. Tuh lihat, ya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Berikan saya nasihat yang sedang berusaha melawan rasa futur, lawan terus. Jangan pernah lemah, Bu, daripada masuk neraka. Ya, ingat, setan tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita. Setan akan berusaha sekuat tenaga supaya kita masuk ke dalam api neraka. Kalau setan saja, Bu, tidak pernah istirahat dan terus berusaha, maka kita juga jangan pernah lemah, Bu, untuk melawan setan, Bu. Saat futur ada, segera kita minta nasihat kepada orang-orang saleh. Duduk di majlis taklim supaya kita termotivasi lagi. Baca Al-Quran dengan artinya supaya kita kembali semangat. Ya, tinggalkan maksiat yang merupakan sebab utama daripada futur. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Ada yang ngundang, terus ana bilang insya Allah. Apa ini tulisannya? Susah dibaca ini, Bu. Kalau ada yang ngundang, terus kita ucapkan insya Allah, Bu, ya, maka hendaknya kita datangi undangan itu. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Seperti sakit, atau di tempat undangan ada maksiat, ya. Makanya kalau kita tidak yakin bisa datang, bilang aja, maaf, ya, saya tidak janji bisa datang. Supaya orangnya ketika, ya, tidak datang tidak ngarep-ngarepin gitu, Bu. Apakah kita boleh mengikuti ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya dalam Al-Quran dan hadis? Karena disuruh suami dan takut. Jangan menaati suami dalam maksiat, Bu. Ibadah yang tidak ada syariatnya itu bid'ah namanya, Bu. Iya. Bid'ah itu termasuk yang dilarang oleh Rasul. Iya. Maka dari itu, ya, kalau suami memerintahkan ibu kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Aduh, tulisannya susah-susah nih, ibu-ibu, ya. Dokter kali. Susah kali nih tulisannya. Saya dahulu jahiliyah. Waduh. Tar dulu. Perlu diketahui, ya, disebut jahiliyah itu kalau sebelum Islam. Adapun kalau kita Muslim, kemudian kita dapat hidayah. Tidak boleh sebelum dapat hidayah kita katakan saya jahiliyah, nggak boleh. Disebut jahiliyah kalau kita dulunya kafir. Ya, paham itu, ya. Saya dahulu haid berhalangan puasa Ramadan dan tidak kuat ganti puasa setelahnya. Entah berapa kali Ramadan saya lupa. Bagaimana saya sebaiknya? Apakah mengqadha puasa atau bayar fidyah? Dan dulu saya pernah kafir, lalu menjadi mu'allaf.
Yang dulu kafir, semasa kafirnya itu tidak ada kewajiban mengqadha. Kenapa? Karena puasanya orang kafir tidak diterima. Yang diqadha itu saat sudah masuk Islam. Ya. Dihitung sudah berapa tahun. Dan waktu itu diperkirakan, ingat-ingat baik-baik oleh ibu. Ya. Berapa setiap bulan Ramadan datang tidak berpuasanya? Ya. Ada laki-laki yang menjadi perempuan dan kita tidak tahu kalau dia ternyata tadinya laki-laki. Berdosa nggak bergaul sama dia? Nasihati, ya, nasihati terus supaya dia takut kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang syirik kepada Allah dan hatinya sudah lalai, namun masih beribadah karena takut? Takut kepada siapa? Kalau beribadahnya takut kepada Allah, memang harus ada itu. Tapi kalau beribadahnya karena takut manusia, bukan karena takut kepada Allah, ya, maka ini tidak benar. Maka ketika ia, ya, orang yang syirik kepada Allah dan hatinya sudah lalai, namun masih beribadah karena takut. Takut kepada siapa? Allah. Oh ya. Kalau dia beribadah karena takut kepada Allah, tapi masih saja berbuat syirik dan hatinya lalai, maka orang seperti ini ibadahnya tidak diterima. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu itu. Ya. Bisa jadi orang ini nggak tahu syirik. Buktinya dia beribadah kepada Allah masih ada takutnya kepada Allah. Mungkin dia tidak tahu dan belum sampai padanya ilmu bahwa itu syirik. Maka orang seperti ini wajib kita ajarkan, beritahu bahwa itu syirik yang bisa membatalkan apa? Amal, ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat, ya. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.